Selamat datang di Mama Guru Annual Conference 2022. Saya Clarin. Pada sesi hari ini, narasumber kita yang hadir di sini adalah Dr. Putu Ayu Widya Eka Putri, atau biasa kita kenal juga dengan Dr. Widya. Beliau menyelesaikan jenjang masternya di bidang Cognitive Neuroscience di Swedia, di Skövde University. Dokter yang satu ini juga aktif menyuarakan passion beliau tentang parenting with Neuroscience di Instagram beliau dengan account Dia Widya. Pada sesi kali ini kita akan membahas dengan topik Understanding Our Brains, Fight or Flight. Halo dok, apa kabar? Halo, di Swedia kabar baik. Oke ya, semoga sehat-sehat ya dok di sana. Iya, terima kasih. Oke. Pada tema tahun ini adalah Safe Space dok. Nah, kalau kita dengar kata safe space, biasanya ini ya, ada hubungannya dengan danger juga ya dok. Nah, pada sesi kali ini kita akan bahas dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Kita akan membahas bagaimana pengaruh pada tumbuh kembang anak ketika anak merasa tidak mendapatkan safe space. Oke, kita sekarang sedikit belajar tentang otak dulu ya, tapi nggak susah-susah banget kok, cuman sedikit. Jadi intinya di otak kita itu ada 2 bagian penting. Sebenarnya banyak sih, banyak banget bagian penting. Tapi kalau kita berbicara tentang rasa aman, itu ada 2 bagian penting yang umum berperan, yaitu otak logika kita dan yang kedua adalah primitive brain. Tapi kita akan fokus dulu ngebahas yang di bawah ya, yang namanya primitive brain. Sesuai dengan namanya, itu disebut-sebut sebagai primitive brain, terus ada juga yang bilang emotional brain, itu fungsinya sangat primitif. Prinsipnya adalah dia menjaga makhluk hidup supaya tetap eksis di dunia gitu, gampangnya gitu ya. Dan ini ada pada semua makhluk hidup, nggak cuma pada manusia, tapi pada mamalia, semua itu punya primitive brain, baik pada hewan, termasuk hewan buas, itu semua punya primitive brain yang berfungsi dengan baik, karena itu tadi dia berfungsi untuk menjaga eksistensi manusia di dunia ini. Nah, ketika dia merasa eksistensinya terancam, apa aja nih yang bikin eksistensi seseorang terancam atau makhluk hidup terancam, diantaranya kelaparan, karena kelaparan kan bisa bikin mati, gampangnya gitu ya, kelaparan bisa bikin mati. Nah, primitive brain-nya ini akan nyala, dan dia akan memunculkan reaksi, ya gimana kalau kita kelaparan, kita akan berusaha cari makan. Dan hewan pun, mamalia lain pun ketika dia kelaparan, ya dia berusaha mencari makan gitu. Karena dia sebagai respon kalau saya harus hidup gitu ya. Terus yang kedua misalnya kelelahan atau kurang tidur. Itu juga amigdalanya akan menyala atau primitive brain-nya akan menyala. Intinya, apapun yang mengancam kehidupan seseorang, itu akan menyebabkan amigdalanya akan menyala, termasuk ketika dia merasa terancam atau merasa tidak aman. Misalnya, kita beranggapan seperti mamalia gitu ya, hewan gitu ya. Kalau seandainya ada binatang buas yang menyerang, dia otomatis akan menyala tuh. Dia akan menyala dan akhirnya dia berusaha melakukan pertahanan diri, gimana pun caranya, saya harus tetap hidup, gampangnya gitu. Nah, cuma ketika kehidupan kita kan berubah ya, sekarang kan ancaman bagi seorang manusia itu bukan lagi binatang buas. Ancaman bagi seorang manusia itu bisa banyak banget bentuknya. Bisa tekanan dari atasan, ini kalau misalnya orang dewasa, misalnya dari tekanan dari atasan, misalnya merasa terancam karena tidak mendapatkan pekerjaan atau pekerjaannya dipecat gitu ya, dan akhirnya dia merasa susah untuk mencari makan. Nah, itu amigdalanya akan menyala. Di situlah muncul respon stres dan berbagai perilaku manusia terkait dengan stres itu. Nah, pada anak-anak juga, pokoknya apapun yang membuat si anak merasa terancam eksistensinya, nah amigdala ini akan menyala. Itulah kenapa kita harus menciptakan ruang yang aman untuk anak, karena kalau seandainya amigdala ini menyala, dia akan mengeluarkan yang namanya hormon stres. Karena hormon stres ini nanti akan dijelaskan di selanjutnya ya, hormon stres ini efeknya tuh banyak banget, baik ke tubuh kita, ke tubuh anak, bisa ada beberapa penelitian juga yang menyatakan kalau seandainya level hormon stres ini tinggi terus-menerus, itu juga nggak baik dan bisa berdampak ke depannya, kurang lebih gitu. Oke, baik dok, menarik. Berarti safe itu untuk anak sendiri penting ya. Oke,
penting. Sebenarnya nggak hanya untuk anak, tapi semua makhluk hidup itu perlu merasa aman. Betul, oke, baik dong. Berarti ini relate dengan, kita sering mendengar ya istilah fight or flight. Apakah ini semua berhubungan, Dok? Oke, iya. Jadi kalau seandainya amigdala kita menyala, kita harus mencari lingkungan yang aman kan, kayak tadi. Pokoknya ketika kita berbicara tentang primitive brain, kita pikirkan kehidupan kita sebagai orang yang primitif gitu ya. Kehidupan misalnya manusia di tahun berabad-abad sebelum Masehi kali ya. Jadi 100 tahun yang lalu ketika ya, kita masih diserang oleh binatang buas ya, yang masih pokoknya kita masih jadul banget gitu ya. Jadi kalau seandainya kita diserang gitu, entah itu kelaparan, nggak ada makanan, tiba-tiba binatang buruan itu udah habis gitu kan, udah stres, atau tiba-tiba ada binatang buas yang menyerang, harus ada respon. Karena kalau seandainya kita diam-diam aja ya di mangsa binatang buas, ya eksistensi kita hilang. Jadinya kita tidak bisa mempertahankan hidup gitu ya kurang lebih. Disitulah akan muncul yang namanya respon. Gimana caranya untuk merasa aman? Ada yang namanya fight dan flight. Itu adalah respon ketika stres. Kenapa bisa muncul respon ini? Itu adalah mekanisme, sekali lagi, otak kita bekerja sama dengan otot, dengan nafas kita. Jadi ketika stres, amigdala nyala, akan dikeluarkan tuh hormon-hormon yang mengaktifasi stres, contohnya hormon kortisol. Nah, kortisol ini nanti dia bagi tugas, otot kamu harus memperkuat diri ya, nafas kamu harus mempercepat diri, karena kita butuh metabolisme oksigen yang lebih banyak, karena kita mau perang nih, seolah-olah kayak gitu. Terus yang lainnya, mata kamu harus fokus ya, fokus, di depan itu ada binatang buas, kita harus bertarung, seolah-olah kayak gitu. Jadi kortisol nih, dia langsung dikeluarkan oleh otak, mengalir ke seluruh tubuh dan memberikan efek tergantung dari organ tubuh lainnya, entah itu otot, entah itu mata, dan segala macam, termasuk dari denyut jantung dan lain-lainnya. Nanti dia akan menentukan nih apakah responnya atau fight atau flight gitu ya. Kalau fight itu artinya dia akan melawan. Ini konteksnya kalau binatang buas, oke, kita lawan, kita berantem nih sama binatang buasnya. Kalau flight, kita kabur. Gimana nih? Wah, binatang buas kayaknya kita nggak bisa nih ngalahin dia. Karena kan otaknya langsung berpikir cepat gitu ya, menganalisa semuanya. Ya kita nggak bisa nih ngelawan dia, kita kabur aja gitu ya. Jadi dia itu namanya flight response. Nah, kalau pada anak gimana? Nanti kita bahas ya beberapa hal, apa sih yang menstimulus anak, kok dia bisa sampai merasa amigdalanya nyala gitu ya. Tapi kalau seandainya anak itu tidak merasa aman dan akhirnya dia berperilaku supaya dia merasa aman gitu ya, dia fight-nya itu bentuknya nggak selalu perang gitu ya. Balik lagi ke zaman sekarang kan nggak kayak binatang buas gitu ya kita berperang, tapi lebih karena bentuknya dia menendang. Sebenarnya sama kan kayak orang perang gitu ya. Menendang, terus dia bisa mukul, bisa teriak untuk menakuti lawannya dia gitu ya. Pokoknya melakukan apapun untuk melawan. Itu dia responnya dia, fight. Berarti anak itu dalam mode fight. Tapi kalau seandainya flight, pernah nggak sih ngeliatin anak ketika dimarah dia malah kabur gitu ya. Dia kabur, lari, melakukan apapun untuk kabur. Jadi kayak dia mau manjat karena ketakutan gitu ya. Lari begitu aja, dia menghindar. Dia lari begitu saja. Bahkan dia tidak mempedulikan keamanannya, dia bisa lari ke jalan raya. Ada juga fidgeting itu ya, jadi dia bergerak, melakukan, kadang kan orang nggak bisa lari, karena misalnya dia di dalam kelas gitu, terus dimarahin di dalam kelas, terus dia nggak bisa lari karena pintu tertutup semua. Tapi kan otaknya sudah mengalirkan hormon kortisol itu, jadinya ototnya itu bergerak terus. Jadi kadang-kadang dia cetek-cetek pulpen, atau gerak-gerak, pokoknya dia terus, ototnya itu terus bergerak gitu. Itu menunjukkan kalau dia mau kabur, gitu ya. Nah, ini yang memang sering disebut sih, fight dan flight response. Mungkin karena katanya bagus gitu ya, fight dan flight. Tapi sebenarnya masih ada satu lagi cara untuk mempertahankan diri, yaitu freeze. Di mana anak itu justru membeku. Dia nggak melakukan apapun, dia justru nahan nafas. Ini balik lagi ke zaman dulu, ada binatang buas, pilihannya serang, lari, atau tahan nafas. Supaya eksistensi kita tidak diketahui gitu loh. Jadi binatang buas tidak mendeteksi kita. Ini memang metode ini kita dapatkan secara turun-temurun ya, karena evolusi manusia kan. Karena jadi itu adalah bekal yang diberikan oleh
makhluk hidup manusia dari sebelumnya itu. Jadi ada respon freeze di mana dia akan nahan nafas. Jadi tekanan darahnya justru turun, semuanya tuh turun, dia nggak bisa gerak, terus dia kayak berpikiran keluar dalam artian dia nggak ada di tempatnya saat ini, pokoknya dia membeku gitu. Dia justru nggak fokus karena dia kayak membeku karena ketakutan gitu. Jadi ini sebenarnya ada 3 respon, cuman memang yang freeze ini lebih jarang sih terjadi, lebih sering dia banyak di fight dan flight respon gitu. Yang lebih sering kita dengar ya dok ya, fight, flight, dan freeze. Menarik ya. Mungkin freeze itu lebih seperti ya sembunyi atau kinda ya udah seakan-akan supaya tidak terlihat atau ya, betul. Atau disepir ya. Oke. Dok. Oke. Apakah hal-hal ini 3 respon ini, fight, flight, dan freeze yang tadi dokter tambahkan, ini merupakan respon yang natural yang bisa terjadi pada anak, dok? Natural banget yang bisa terjadi pada anak, dan sebenarnya nggak cuma anak, orang dewasa pun iya. Nah, kalau orang dewasa, kalau anak tadi kan beberapa udah dikasih contoh ya, mendang, teriak, seperti itu. Kalau flight juga dia langsung kabur. Nah, sebenarnya pada orang tua juga sama. Kenapa saya harus masukkan ke dalam orang tua? Karena kan parenting orang tua juga harus sadar tentang dirinya kan. Ada banyak hal ketika kita menjalankan parenting, kita juga merasa terancam gitu. Dalam artian, anak nggak mau makan terancam, terus kita fight, dan akhirnya kita screaming, teriak, makan dong gitu. Karena kita merasa nggak aman. Karena kita merasa nggak aman kalau anak kita nggak makan, kita merasa gagal jadi orang tua, itu adalah salah satu ancaman yang dirasakan orang tua. Ancaman itu yang tadi dibilang, kalau ancaman masa kini udah bukan lagi ancamannya binatang buas, tapi banyak hal-hal sosial dan segala macam yang bisa bikin terancam. Jadi sebenarnya nggak cuma anak, nggak cuma orang dewasa, tapi sebenarnya semua makhluk hidup gitu ya, apapun perannya itu pasti punya respon ini, fight, flight, dan freeze ini gitu. Jadi natural ya dok ya, dari anak sampai orang dewasa ini bisa merasakan seperti ini ya. Mungkin stimulasi yang terjadi aja di anak seperti apa, kalau di orang tua beda, case-nya seperti beda lagi ya dok. Oke. Kemudian, nah setelah kita bahas reaksinya, kita tarik balik nih dok. Apa sih yang bisa men-trigger reaksi fight, flight, atau freeze dalam otak manusia? Apakah ancamannya bersifat psikis atau emosional, atau hanya hal-hal yang sifatnya sesuatu yang berbahaya, danger di triggernya bisa berupa apa aja nih dok? Oke. Nah, jadi apa sih yang bisa men-trigger ya? Sebenarnya kalau dulu kan ancaman binatang buas ya. Nah, kalau sekarang apapun yang mengancam eksistensi manusia itu. Itu tadi nggak selalu suatu hal yang berbau berbau fisik. Seperti misalnya ada kebakaran gitu ya, pasti amigdala kita nyala. Terus tiba-tiba ada mobil nyosor gitu, menghampiri kita kayak tabrakan gitu, pasti amigdalanya nyala. Tapi hal-hal yang membuat stres kayak kehidupan sosial, bekerja, itu juga membuat amigdala menyala. Nah, spesifik kalau ke anak, apa sih yang bisa menyebabkan amigdalanya menyala? Itu pada anak-anak ya. Pertama, kalau anak-anak baru lahir ke dunia, dia itu ada yang bilang bayi manusia itu kalau seandainya lahir ke dunia, dia nggak bisa hidup. Beda sama bayi binatang lainnya, dalam artian misalnya anjing gitu ya. Ketika dia lahir nggak ada orang tuanya, ya dia masih bisa hidup. Tapi kalau bayi manusia, kemungkinan besar survival-nya ketika nggak ada orang dewasa di sebelahnya itu rendah. Makanya ketika dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dia pasti merasa terancam. Kebutuhan dasar tuh apa sih? Makan, terus dia istirahat, makanya dia akan menangis dan rasa aman gitu ya. Dia merasa, oh tidak ada nih makhluk hidup lain yang akan mengancam saya. Karena bayi atau anak itu kan ketika lahir ke dunia, dia nggak tahu tuh lingkungan apa yang akan dihadapi. Jadi ini yang akan men-trigger amigdalanya akan menyala. Itulah kenapa bayi menangis kalau lapar. Karena dia butuh makan. Itulah bentuk respon dia sebagai fight. Karena dia tadi, yang ini balik lagi ya, dia screaming. Screaming kalau dalam bayi kan nggak mungkin dia teriak ya. Jadi nangis. Sama juga kayak anak, kalau seandainya dia toddler pun, dia kalau seandainya lapar, pasti tiba-tiba ngamuk. Kenapa nih anaknya tiba-tiba ngamuk? Pokoknya ternyata jam makan siangnya kelewatan gitu. Jadi dia ngamuk-ngamuk gitu. Nah, yang kedua adalah berbagai hal yang tidak familiar.
kita bayangkan kalau seandainya seorang manusia gitu ya, pergi ke suatu tempat yang dia nggak kenal. Dia nggak tahu ada binatang buas nggak ya di sini, ada yang bisa membuat saya hidupnya terancam nggak ya, ada yang akan memangsa saya nggak ya. Jadi apapun yang dia rasa itu tidak aman, dia akan merasa itu sebagai sebuah ancaman dulu. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang, "Kenapa sih kita bawaannya curiga aja? Kenapa sih kita lebih sensitif terhadap suatu hal yang negatif?" Karena begitulah cara kita untuk bertahan hidup. Karena kita harus menganggap semua hal yang nggak kita kenal itu adalah berbahaya, supaya kita jaga diri gitu. Anak pun kayak gitu. Jadi makanya anak-anak selalu kita anjurkan adaptasi dulu, supaya dia kenalan dulu sama hal apapun, supaya dia familiar sehingga amigdalanya nggak perlu menyala. Terus ketika dia merasa ditakuti, entah dia, dimarahi, terancam, ditakutin, itu juga bisa menyebabkan amigdala menyala. Terus ada hal-hal yang dia inginkan tujuannya tidak tercapai, itu juga dia merasa terancam, dan list-nya masih banyak banget. Bahkan ada, seorang ahli cognitive neuroscience ya, dia pernah bilang, "Apa aja sih yang bikin seorang bayi itu merasa terancam?" Semua hal. Lapar, dia merasa terancam. Dia ngantuk, dia merasa terancam. Mama yang nggak ada, dia merasa terancam. Jadi, hampir semua hal anak-anak itu atau bayi itu dia akan merasa terancam, gitu. Jadi sebenarnya itu kalau seandainya kita melihat, kenapa sih anakku kok, dikit-dikit takut, ditinggal takut, nggak mau bergaul sama temen, padahal temennya kan aman, baik, dia tetap takut. Itu sebenarnya adalah tahap yang normal banget terjadi pada anak-anak, gitu. Baik dok, oke jadi ya itu cara komunikasi, salah satu bentuk dari fight, bukan karena anak cengeng atau bukan karena Ya, anaknya rewel atau bandel betul. ya. Kadang kalau kita nggak paham, akhirnya muncullah kata-kata seperti itu. Padahal itu sebenarnya cuma Betul punya betul. bentuk respon Pertahanan kita ya, diri dia. pertahanan diri. Dan sebenarnya mungkin ada yang mau dikomunikasikan kan. Betul. Kemudian mengetahui semua faktor yang bisa menjadi sesuatu yang anak bisa pikir sebagai sesuatu yang berbahaya. Nah, bisakah kita mengontrol reaksi fight atau flight dari anak, Dok? Atau anak sendiri yang sebenarnya bisa mengontrol? Oke. Jadi, gimana sih caranya menenangkan diri gitu ya? Yang jelas pasti eliminasi dulu stresnya apa, balik lagi ke zaman primitif kita, ya kita akan tenang kalau binatang buasnya hilang gitu kan, atau binatang buasnya mati, atau kita berhasil lari sekencang-kencangnya sampai sudah tidak ada lagi binatang buas. Selama binatang buasnya itu masih ada di dekat kita, ya stres itu akan ada. Walaupun, ada orang yang ngomong, "Tenang aja manusia, beruangnya itu nggak apa-apa kok, beruangnya itu nggak akan makan kamu." Kita nggak akan tenang. Selama stres itu masih ada, nggak akan bisa dengan kata-kata. Makanya ketika ada anak yang dia mengeluarkan respon fight, flight, atau freeze itu, entah dia ngamuk-ngamuk, entah dia tendang-tendang, dia ngamuk, teriak, atau dia, malah kabur, malah lari, kita harus cepat dulu mendeteksi apa nih yang kira-kira dianggap sebagai stres untuk anak. Jadi kita eliminasilah stres itu. Contohnya, oh kayak tadi, dia kok ngamuk-ngamuk ya? Oh ternyata udah jam 12:30 nih. Sebagai orang tua kan kita yang mengobservasi anak ya, orang tua itu yang paling kenal anaknya. Karena nggak semua anak punya jadwal makan jam 12, tapi anak saya kelihatannya jadwal makannya itu sekitar jam 12. Ternyata kelebihan tuh, misalnya lagi dalam perjalanan gitu ya, jam 12:30 belum makan. Ngamuk kan dia, tanpa angin, tanpa hujan, dia tiba-tiba ngamuk. Dia mau makan sebenarnya, cuman kan anak itu kadang dia masih belum bisa mengomunikasikan bahwa rasa tidak nyaman yang dia rasakan itu karena dia lapar. Dan lama proses belajarnya ini, mungkin 5 tahun dia masih tetap ngamuk-ngamuk walaupun kita udah ajarin gitu ya. Jadi dia akan ngamuk, gimana supaya dia diam? Nggak bisa dengan cara kita tenangin yang kayak, "Tenang ya Nak, tenang, yang sabar bentar lagi kita makan." Karena dia udah lapar, dia butuh makan sekarang, now gitu ya. Jadi, ya kita harus eliminasi stresnya, ya udah berikan makan. Satu-satunya cara yaitu berikan makan. Sama kayak kita lapar, udah lapar banget nih,
mau dibilang nanti kita makan lagi ya atau bentar lah ya, tunggu sejam lagi, kita nggak akan mau. Apalagi anak-anak itu nanti akan dibahas sedikit belakang. Dia belum bisa berpikir ke depan, dia belum bisa membayangkan apa yang terjadi di depan. Yang dia tahu adalah saat ini dia lapar, bodo amat sama hal-hal yang di depan. Mau orang tuanya bilang bentar lagi kita makan, dia nggak mau tahu gitu. Jadi kita harus bantu anaknya untuk mengeliminasi stres ini supaya dia kenyang. Ini menjadi pelajaran penting buat orang tua supaya mempersiapkan diri. Misalnya, oke akan perjalanan jauh, siapin aja makanan yang bisa menjadi salah satu trigger stres. Anaknya ngamuk-ngamuk, gitu ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan anak stres dihilangkan. Terus yang kedua, itu ancaman yang sebenarnya bukan ancaman, tapi bagi anak ancaman. Jadi fake threaten gitu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Apa yang aman bagi orang tua belum tentu aman bagi anak-anak, dan ini yang harus kita ketahui. Kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang anak. Contohnya, orang asing. Orang asing itu bagi kita yang sudah hidup 25 tahun atau bahkan 30 tahun dan 35 tahun di dunia, orang asing itu bukanlah lagi ancaman bagi kita. Atau kita emang kenal, contohnya gini deh, kita punya anak usianya 3 tahun gitu ya, terus dia, eee, pandemi kemarin, terus dia jarang ketemu orang, nggak harus pandemi sih, maksudnya dia belum pernah ketemu sama, saudara kita punya saudara kandung gitu ya, dia nggak pernah ketemu sama saudara kita, anggaplah saudara kita tinggalnya jauh gitu ya, suatu hari ketemu tuh. Bagi kita, saudara kita bukan ancaman dong, karena kan kita tahu dia tuh baik, dia tuh saudara kita, tidak mungkin menakuti anak kita. Tapi anak kita kan nggak tahu. Dia nggak tahu kalau itu saudara mamahnya, dia nggak tahu apakah omnya ini akan baik ke dia atau malah mukulin dia nggak tahu. Ingat tadi, ketika berada di lingkungan baru atau ketika anak datang ke dunia, kasarnya gitu ya, dia menganggap semua hal yang belum dia kenal itu adalah ancaman. Sebenarnya ini konsepnya sama dengan kita misalnya pergi ke lingkungan baru, kita pergi ke luar negeri gitu ya. Walaupun ada orang yang katanya baik, tapi kalau seandainya orang itu langsung kayak mendekati kita, kita kan pasti kayak, beneran baik nggak ya? Jadi kayak take a step back gitu loh, kayak kita mundur selangkah terus kayak berpikir ini beneran baik nggak ya? Pasti ada rasa yang kayak, nggak langsung nyaman gitu. Nah, sebenarnya pada anak-anak pun itu, gitu. Jadi menurut kita itu tidak menakutkan, tapi menurut anak itu menakutkan. Makanya kita harus, melihat dari sisi anak. Oh, iya, dia kan belum pernah ketemu sama omnya. Omnya itu adalah orang asing bagi dia. Dia walaupun kita jelaskan omnya aman, ya dia nggak akan percaya sebelum dia merasakan aman itu sendiri, gitu. Jadi itu salah satu cara, menangkap sinyal kalau seandainya anaknya takut terhadap sesuatu yang mungkin bagi kita tuh tidak menakutkan gitu ya. Terus ada juga dengan caranya exercise, itu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kalau seandainya kita berolahraga itu bisa menurunkan kadar stres, kortisol. Kenapa? Karena ketika kita berolahraga, itu otot kita bergerak, itu membutuhkan koordinasi otak yang justru menekan otak emosi. Ini akan dibahas nanti lebih banyak di belakang ya. Termasuk dengan berlatih mindfulness, itu latihan, mengontrol pernapasan, karena yang tadi kenapa sih kok ada kaitannya dengan cemas dengan pernapasan, karena itu tadi amigdalanya mengeluarkan berbagai hormon, salah satunya hormon kortisol, kortisol itu bikin nafasnya jadi cepat, nah kita bisa atur dari nafas. Nafas yang cepat itu kita tarik pelan-pelan, kita menenangkan diri, dan akhirnya kortisolnya pun pendeknya ya, itu akan menurun, kurang lebih gitu. Oke dok, terima kasih ya penjelasannya ini ya lengkap. Panjang ya. Oke dok, but it's practical ya, jadi apa mungkin parents bisa lebih seperti ini, jadi mereka menangis atau mereka rewel atau mereka tantrum itu bukan karena mereka ingin aja, tapi memang karena ada reason behind of it ya. Oke. Nah dok, beberapa pertanyaan lagi ya. Ya, Oke. silahkan. Nah, ini kan sudah menenangkan ya amigdalanya. Kemudian, apa dampak jika anak terus-menerus berada dalam mode fight atau flight? Pengaruh dari orang tua sendiri tuh bagaimana sih untuk bisa menciptakan ruang yang aman bagi anak?
Oke. Pertama, saya akan bahas dulu tentang perkembangan otak ya. Balik lagi ke gambar yang di slide pertama, ada 2 kan, ada yang logic brain sama primitive brain. Tadi banyak membahas tentang primitive brain, tapi kita belum membahas tentang logic brain. Nah, primitive brain ini, itu kan tadi muncul harus ada dari lahir. Karena dari lahir kita harus mempertahankan diri dong, gitu ya. Makanya bayi langsung bisa mempertahankan diri, langsung muncul tuh fight, flight, respond. Nah, cara untuk menenangkan primitive brain ini adalah dengan adanya logic brain. Itu adalah, bagian namanya prefrontal cortex, itu ada di bagian depan, bagian atas. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh, tanda kutip, binatang. Binatang ada, tapi dia tidak berkembang dengan baik gitu ya. Yang punya adalah manusia ya. Manusia itu udah berkahi ini logic brain untuk, sebenarnya mengontrol diri. Tapi, dia baru berkembang usia 3 tahun. Dan akhirnya matang di usia 25 sampai 30 tahun. Makanya anak-anak itu ya primitif, kelakuannya primitif banget gitu, karena dia nggak punya logika, dia nggak bisa mikirin orang lain, dia tadi itu nggak bisa berpikir ke depan. Oh, kita lagi di perjalanan, aku nggak dapat makan, tapi kayaknya 30 menit lagi aku pasti akan dapat makan. Tenang aja, nggak bisa tuh, dia berpikir 30 menit lagi tuh dia nggak bisa, yang dia tahu, sekarang aku mati nih kalau nggak dapat makan. Emang se-ekstrem itu pikiran si anak gitu ya, pikiran otaknya dia, yang dalam artian bisa terancam banget nih hidupku kalau nggak dapat makan sekarang, gitu. Ya dia tuh baru tumbuh di usia 3 tahun, dan baru matang di usia 25 sampai 30 tahun. Itu yang, eee, perlu kita perhatikan ya, karena ekspektasi kita harusnya dia punya logika dong, kan kita, bentar lagi mau istirahat nih, atau yang tadi, "Gimana sih? Itu kan saudaranya mama, kenapa kamu harus takut?" Gitu. Dia nggak ngerti, dia nggak kenal, dia nggak ngerti apa itu saudara, sedekat apa itu hubungan saudara, sampai saudara itu nggak mungkin menyakiti, dia nggak ngerti. Pokoknya dia nggak ngerti aja. Itu logic brain-nya itu karena baru juga berkembang usia 3 tahun. Nah, kedua bagian ini seharusnya bekerja secara seimbang gitu ya. Kenapa bekerja secara seimbang? Karena salah satunya ketika dia, aktif itu bisa meniadakan yang lain. Maksudnya gimana? Primitive brain ketika dia menyala begitu hebat, dia akan menutup akses logic brain. Ini terjadi pada semua makhluk hidup pada berapapun usianya termasuk orang dewasa. Kenapa fungsinya? Kenapa sih kita nggak bisa mengakses logika kita ketika kita terancam? Harusnya kalau terancam logika kita langsung main dong biar, bisa bertahan hidup. Nggak gitu konsepnya karena, primitive brain ini tadi udah diceritain gimana caranya dia kerja ya, keluarin hormon terus dia mengaktifasi seluruh tubuh kita sesuai dengan tugasnya masing-masing. Contoh ada kebakaran, ini paling sering saya bilang. Kalau ada kebakaran, amigdala kan nyala tuh karena manusia merasa terancam dia akan, eee, terancam gitu ya, dia bisa mati karena api gitu, dia terancam eksistensinya. Yang dilakukan otak adalah, "Oke, kamu punya 3 pilihan, fight, flight, atau freeze. Yang mana nih di antara 3 ini? Tentu kabur dong, karena kan nggak mungkin ngelawan api, nggak mungkin kita pakai pedang ngelawan api, nggak mungkin kita freeze, makanya kita flight, kita langsung lari. Seketika otot kita tuh bisa lari sekencang mungkin, bahkan kita loncat dari jendela pun kita mungkin punya keberanian. Yang awalnya kita loncat ih dari jendela kagak mau, takut gitu ya. Tapi ketika ada kondisi kebakaran, rasa takut akan loncat dari ketinggian itu hilang. Itulah kerjanya si amigdala, karena itu tadi mau menyelamatkan diri. Logika kita harus ditutup. Kenapa harus ditutup? Supaya nggak terjadi pikiran kayak, "Loncat nggak ya dari jendela? Kalau saya loncat, patah kaki nggak ya? Atau nanti saya, oh iya dokumen belum diselamatin, gimana ya?" Kalau kebanyakan mikir, itulah logic brain ya, kalau kebanyakan mikir, jadinya nggak jadi menyelamatkan diri. Itulah kenapa ketika primitive brain nyala, logic brain tuh harus ditutup, supaya tidak menghambat kerja si primitive brain ini. Nah, tadi sebenarnya udah sempat disinggung kan, salah satu cara untuk menenangkan amigdala itu adalah dengan exercise, dan practice mindfulness gitu ya. Ini ada kaitannya di logic brain ini, dia tuh punya tugas untuk mengkoordinasi gerakan. Contohnya,
kita kalau mau lari, kaki mana yang duluan diangkat, yang melangkah, itu secara tidak sadar bisa kita lakukan dengan bantuan logic brain. Itulah kenapa kalau seandainya kita exercise kan banyak tuh yang bilang, "Oh, kalau saya stres, habis saya lari atau habis nge-gym, itu pasti perasaannya lebih enak." Karena kita menekan si amigdala itu nyala. Amigdala itu untuk nyala karena yang kerja adalah logic brain. Karena dia kita paksa untuk mengkoordinasi gerakan tubuh kita gitu. Itulah makanya kenapa salah satu contoh untuk menenangkan diri, ini berlaku juga pada anak, itu adalah dengan exercise. Makanya banyak yang, ayo anaknya diajak keluar, diajak main sepeda, diajak manjat, diajak loncat-loncat, pasti anaknya lebih happy. Karena itu logic brain-nya kita latih untuk menekan emotional brain yang pada anak-anak itu gede banget dan sensitif banget. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan peran orang tua ya. Nah, peran orang tua ini di mana? Karena logic brain si anak itu baru mulai muncul di usia 3 tahun, dia nggak bisa aktif sendiri. Disitulah peran orang tua untuk membantu anak supaya tenang. Karena anak itu nggak bisa tenang sendiri. Lihat aja orang dia baru mulai muncul, kita aja nggak bisa loh, susah loh menenangkan diri. Buktinya ketika anak kita gampangnya tantrum gitu ya, anak marah-marah tuh, kita malah tersulut marah. Jadi ada yang pernah bilang, gimana kita mau nyuruh anak kita tenang sendiri, kalau kita sendiri yang udah dewasa, yang logic brain-nya udah matur, nggak bisa menenangkan diri sendiri, gitu. Itu kayak nyindir, "Lah lo aja nggak bisa, apalagi anak lu," kayak gitu ya. Jadi, susah kita menyuruh anak kita untuk tenang sendiri. Di situlah pentingnya hadirnya orang tua untuk membantu anak tenang. Dan ini sangat penting karena, diulang lagi, baru mulai, tumbuh logic brain itu, berkembang itu usia 3 tahun, kurang lebih ya, bukan yang tiup lilin 3 tahun dia langsung mulai, enggak ya, tapi kurang lebih 3 tahun, dan dia matang di 25, 30 tahun. Tapi apakah dia matang dalam keadaan yang baik atau dia matang dalam keadaan yang tidak baik, itu peran besar orang tua dan lingkungan. Apa tuh? Makanya, "Dok, kalau seandainya orang dewasa katanya logic brain-nya udah matang tuh 25, 30 tahun. Kok banyak sih orang dewasa yang kelakuannya kayak anak-anak?" Ya itu tadi, dia bisa matang dalam keadaan yang baik atau matang dalam keadaan yang tidak baik, penuh trauma, stres, dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi peran besar orang tua, kita harus membuat koneksi nih antara otak logik dengan primitive brain supaya mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Karena kalau seandainya koneksi di sini nggak ada antara logic dan primitive brain, ya jalan sendiri-sendiri, emosi emosional banget. Gilirannya logis, dia logika banget sampai nggak memperlihatkan emosional dia, karena nggak ada koneksi. Nah, orang tua itu fungsinya adalah membentuk koneksi antara dua ini. Gitu. Panjang ya, semoga bisa dimengerti ya. Oke, baik Dok ya, terjawab ya. Jadi kadang-kadang bukan cuma anak ya yang susah untuk menenangkan diri atau mudah tersulut ya, orang Terpancing, dewasa juga ya itulah gampang kalau tidak berkembang dengan baik logic brain-nya, maka efek jangka panjangnya ya sampai dewasa gitu ya Dok ya. Oke. betul. Nah, berarti penting sekali ya peranan orang tua ya. Jadi selain kita melihat apa yang terlihat di luar ya, tapi di dalam ini sendiri bagaimana brain development itu ternyata tidak kalah penting, bahkan sangat penting. Oke. Nah, berarti bagaimana orang tua dapat mendukung anak dan memberikan ruang aman bagi tumbuh kembang mereka dengan kembali lagi kepada tadi ya Dok ya, melihat bahwa kita membantu anak untuk menenangkan diri ya, menenangkan emosinya, bukan malah ikutan tersulut ya Dok ya? Betul. Oke, ya mungkin dari setelah 30 menit bincang-bincang dengan Dr. Widya, mungkin ada pesan dan kesan atau pesan-pesan yang mau dokter sampaikan untuk merangkum semua sesi dari awal sampai akhir ini, Dok? Oke, jadi orang tua itu susah ya, susah banget karena di satu sisi kita harus menenangkan diri, yang mungkin ketika kita masih kecil, kita tidak seberuntung banyak orang yang punya, kan
pengalaman orang tua beda-beda juga ya waktu kecil. Mungkin ada orang yang orang tuanya dia membantu, proses perkembangan dia dengan baik sehingga dia bisa mengontrol emosi, tapi ada juga yang enggak. Jadi ada yang jadi orang tua tuh susah dengan berbagai latar belakang dan masa lalu orang tua, kita harus mengerti diri kita sendiri, kita harus ngerti anak, itu susah banget. Tapi yang jelas, anak itu jauh lebih membutuhkan bantuan ya. Jadi kita ekspektasi sih yang harus diatur, jangan berpikir bahwa anak itu harus anteng, anak itu harus ngerti orang tuanya. Kenapa sih kok nggak dikasih tahu sekali, 2 kali nggak bisa-bisa? Lah kita juga dikasih tahu beberapa kali nggak ngerti-ngerti kan, udah berkali-kali dibilang, "Tenang Bunda, tenang Ayah, jangan teriak-teriak," sama anak tetep aja kita ulang. Sama anak. Karena dia ada alasan-alasan kenapa dia berperilaku seperti itu yang harus kita ngerti. Kenapa sih dia marah-marah, padahal udah dikasih tahu jangan marah-marah. Kenapa sih dia teriak-teriak, padahal udah diajarin caranya ngomong kalau lapar tuh gimana, bukan teriak, dia tetap aja teriak. Ya pertama kita harus ngerti dulu, oh ternyata memang perkembangan otaknya belum sejauh itu, belum sebagus itu, dan yang bisa kita lakukan ya sabar, berusaha ngerti. Oh iya otak logisnya belum berkembang dengan baik. Terus yang kedua jangan lupa basic need ya. Kadang orang tua itu suka ribet sendiri karena ingin mempersiapkan segala sesuatu ya. Sebenarnya ini 2 hal yang, harus kita pikirkan. Misal ya orang traveling, kan banyak tuh beberapa video-video yang bilang, "Oh kalau saya mau traveling sama anak itu pasti bawaannya banyak banget. Ada pompa lah, ada peralatan empasi dan segala macam." Itu sebenarnya sumber stres loh untuk orang tuanya, karena dia merasa terancam. Tapi kalau seandainya kita udah kewalahan kayak gitu, kita jadi nggak happy dengan perjalanan, kita justru jadi mudah terstimulus ketika anaknya beneran ngamuk. Padahal yang anak butuhkan itu basic need. Jadi perhatikan basic need-nya aja. Basic need anak tuh bukan mainan. Mainan itu bisa mereka lihat atau mereka dapatkan ketika di perjalanan dengan melihat segala sesuatu. Mungkin, ada juga aku pernah bahas juga di Instagram kalau, "Oh nggak apa-apa anak itu bosen," gitu ya, karena itu justru menunjukkan kreativitas. Tapi intinya adalah yang perlu kita penuhi adalah basic need, yaitu untuk anak-anak itu makan, dan makan pun nggak harus yang harus bergizi iya, harus bergizi tapi nggak harus ribet. Itu yang penting, karena kalau ribet orang tua juga stres. Jadi siapkan makanan yang memang anak udah tenang dan suka, dan yang kedua siapkan tempat untuk istirahat. Ini sebenarnya sama ya sama orang dewasa, pasti senggol bacok kalau seandainya ngantuk dan lapar gitu ya. Jadi kita kembali ke basic aja, apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia? Makan, istirahat, dan rasa aman. Dan yang ketiga, bantu anak untuk tenang, karena tadi dia anak itu nggak bisa tenang sendiri, dia sangat membutuhkan bantuan orang tua. Dan orang tua itu sebaiknya membantu untuk membuat koneksi antara otak logika dan emotional brain. Dan terakhir, kita sebaiknya jangan men-trigger amigdala ya, udah menyala tuh amigdalanya terus makin kita trigger. Apa sih tindakan yang bisa men-trigger amigdala? Kita bentak balik, makin perang kan. Kita bentak balik, kita teriakan balik, kita hukum dia. Itu, hukuman itu menurut saya bukan cara yang bijak untuk membantu anak ya, karena nggak sesuai dengan teori-teori ini gitu. Jadi jangan lakukan hal-hal yang justru men-trigger amigdala, apalagi yang men-trigger amigdala ya kembali ke tadi ya, slide tadi, yaitu tadi yang membuat anak merasa semakin tidak merasa aman gitu ya, semakin merasa tidak aman gitu. Paling sekian sih dari saya. Oke, Semoga baik. bisa dimengerti ya. Ya, terima kasih Dok, lengkap sekali ya mulai dari penjelasan awal bagaimana itu reaksi anak ya, fight, flight, kemudian hingga freeze, kemudian space yang orang tua bisa buat seperti apa, kemudian bagaimana orang tua bisa menolong anak ya, gitu. Terima kasih waktunya Dok, penjelasannya juga sangat lengkap dan detail. Terima kasih juga parents yang sudah join, sudah mengikuti sesi dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk bisa di-share ke IG dengan memberikan hashtag Mama Guru Conference 2022 dan juga nge-tag account IG-nya Mama Guru ya. Kalau mau dapat informasi atau ilmu-ilmu lain dari Dr. Widya juga boleh untuk di-follow account IG-nya ya dengan mungkin boleh Dok? Iya, akunnya @diadiawidya. Oke, baik ya. Terima kasih, Dok. Sesi ini saya tutup. Terima kasih, Dok. Sehat selalu. Selamat belajar ya, semua Mama Guru. Oke, bye-bye.